Oke, terima kasih. Selamat malam, kami dari kelompok 8 Matematika Ekonomi Bisnis. Terima kasih kepada Ibu Muhani, SE MSIM, dan Bu Rati, Anggoro Wilis, SE MM, kemudian Bu Siti Nurhasana, SMMM, untuk memenuhi tugas di semester 1 ini Matematika Ekonomi Bisnis. Jadi dari 5 soal ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan dalam kelompok, yaitu ada Mbak Megawati, kemudian Mas Ukon, untuk proses penjelasan terkait dengan 5 tugas yang sudah dibagikan kepada kami semua. Semoga tugas-tugas ini bisa memenuhi tugas-tugas yang disampaikan kepada masing-masing mahasiswa. Baik, selaku operator dan moderator ada Pak Ukon Setiawan dan Bu Megawati. Untuk Pak Ukon, dipersilakan Pak mulai memaparkan kelima tugas-tugas yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ini kami dari kelompok 8 ya. Kami beranggotakan dengan Pak Fernandes, Megawati, dan saya sendiri Muhammad Ekor. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 akan dijelaskan oleh Mbak Megawati. Silakan. Nomor 1. Sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 25 tambah 20 Q dikurang 2 Q kuadrat. Persamaan kurva permintaan pasar terhadap produk atau barang X yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah P sama dengan 40 dikurang 3 Q. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan A. Fungsi TR, AR, MR, X. B. Berapa jumlah output yang harus produksi dan harga jual per unit untuk mencapai laba maksimum. Hitung besarnya laba maksimum tersebut. C. Berapa selisih harga dan output yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan bila perusahaan beroperasi pada pasar persaingan sempurna. Nomor 1 jawabannya A. Diketahui TC sama dengan 25 tambah 20 Q dikurang 2 Q kuadrat. T sama dengan 40 dikurang 3 Q. Yang ditanyakan adalah TR, penerimaan total. TR rumusnya yaitu T dikali Q, di mana T-nya 40 kurang 3 Q dikali Q sama dengan 40 Q dikurang 3 Q kuadrat. Yang ditanyakan selanjutnya yaitu AR. AR sama dengan TR per Q sama dengan 40 Q dikurang 3 Q kuadrat per Q sama dengan 40 dikurang 1/3 Q. MR sama dengan turunan dari TR, yaitu MR sama dengan 40 dikurang 3 Q 2 dikali 2 Q kuadrat kurang 1 sama dengan 40 dikurang 6 Q. Sama dengan TC per Q, di mana 25 tambah 20 Q dikurang 2 Q kuadrat per Q sama dengan 25 Q tambah 20 dikurang 2 Q sama dengan 27 Q ditambah 20. C sama dengan turunan TC, yaitu MC sama dengan 0 ditambah 20 dikurang 2 dikali 2 Q pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 20 kurang 4 Q. Untuk bagian B, yaitu MR sama dengan MC, di mana MR-nya 40 dikurang Q sama dengan MC-nya 20 tambah 4 Q. 40 dikurang 20 pindah ruas menjadi min jadi 40 dipuluh sama dengan 4 Q, 6 Q pindah ruas menjadi plus 6 Q. 40 20 sama dengan 20 sama dengan 4 Q tambah 6 Q sama dengan 10 Q. Q sama dengan 20 per 10, hasilnya 2. P sama dengan 40 dikurang 3 Q, di mana P-nya 4 dengan 40 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 40 dikurang 6
sama dengan 34. Untuk bagian C, AR sama dengan MC, di mana AR-nya yaitu 40 dikurang 1/3 Q sama dengan MC-nya yaitu 20 ditambah 4 Q. 20 pindah ruas menjadi min 20 sama dengan 4 Q. Min 1/3 Q pindah ruas menjadi min 1/3 dibagi hasilnya 0,33 Q. 20 sama dengan 4,33 Q. Q sama dengan 20 per 4,33 sama dengan 4,619. P sama dengan 40 dikurang 3 Q, di mana P-nya sama dengan 40 dikurang 3 dikali 4,619. 40 dikurang 13,857 hasilnya 26,143. Delta Q sama dengan 4,619 dikurang 2 sama dengan 2,619. Delta P sama dengan 34 dikurang 26,143 hasilnya 7,857. Untuk soal nomor 2, misalkan fungsi utilitas adalah TU 10X kurang X, mana X adalah jumlah barang X yang dikonsumsi per minggu. A. Tulislah persamaan NU. B. Misalkan harga X atau PX sama dengan 6, berapakah jumlah barang yang dikonsumsi konsumen agar diperoleh kepuasan maksimum? Untuk jawaban nomor 2 diketahui sama dengan 10X dikurang X kuadrat, di mana untuk mencari persamaan MU, yaitu MU sama dengan turunan dari TU. MU sama dengan 10 dikurang 2X. B. MU sama dengan 0. 10 dikurang 2X, 0. 10 sama dengan 2X. X sama dengan 10 bagi 2, hasilnya 5. Untuk soal nomor 3, PT ABC memproduksi produk wishlist dengan data sebagai berikut. Produksi dan penjualan sama dengan 100.000 unit. Biaya yang dikeluarkan, biaya variabel 40 juta, biaya tetap 24 juta, harga penjualan persatuan 1.000. A. Hitunglah titik impas dalam unit. B. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar $300.000. C. Hitunglah rasio margin kontribusi, margin of safety, dan ROI. D. Hitunglah tambahan laba yang akan diperoleh jika tambahan penjualan sebesar $250.000. E. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba operasi 20% dari pendapatan penjualan? Untuk jawaban nomor 3, diketahui Q sama dengan 100.000, P sama dengan 1.000, variabel cost 40 juta sama dengan 40.000 unit. Untuk biaya tetapnya 24 juta. Yang ditanyakan titik impas, di mana titik impas untuk per unit rumusnya yaitu biaya tetap dibagi harga dikurang variabel cost per unit, di mana biaya tetapnya yaitu 24 juta per harganya 100.000 per dikurang 40.000 sama dengan 24 juta dibagi 60.000, hasilnya 400 unit. Untuk yang bagian B, untuk C-nya sama dengan 300.000, B-nya 1.000, biaya tetapnya 24 juta, variabel per unit sama dengan 400. Ini sama dengan TR dikurang TC, mana Q-nya 300.000 sama dengan 1.000 dikali Q dikurang 24 juta
ditambah 400 Q. 300.000 sama dengan 1000 Q dikurang 24 juta dikurang 400 Q. 300.000 ditambah 24 juta sama dengan 600 Q. 24 juta 300.000 sama dengan 600 Q. Q sama dengan 24 juta 300.000 dibagi 600, hasilnya 40.500. Untuk C, diketahui penjualan sama dengan 100.000 unit dikali 1.000 rupiah sama dengan 100 juta. Biaya variabelnya 40 juta. Yang ditanyakan rasio margin kontribusi. Margin kontribusi bisa didapatkan dengan rumus penjualan dikurang biaya variabel, di mana penjualannya yaitu 100 juta dikurang 40 juta, hasilnya 60 juta. Dan rasio margin kontribusi rumusnya yaitu margin kontribusi sama per penjualan. Margin kontribusinya yaitu 60 juta, penjualannya yaitu 100 juta, jadi 60 juta dibagi 100 juta 0,6 atau sama dengan 60% rasio margin kontribusi. Diketahui BEP sama dengan 40.500. Untuk bagian D-nya yang ditanyakan rumusnya yaitu anggaran penjualan sama dengan 1000 dikali 100.000 sama dengan 100 juta. BEP penjualan 1000 dikali 40.500 sama dengan 40 juta. Untuk rumusnya yaitu anggaran penjualan dikurang BEP penjualan per anggaran penjualan, yaitu 100 juta dikurang 40 juta per 100 juta dikali 100%. 100 dikurang 100 juta dikurang 40 juta 600 juta per 100 juta dikali 100% yaitu 60%. Untuk bagian E-nya diketahui Q-nya 100.000 unit, T-nya 1000. Untuk mencari S, rumusnya yaitu Q dikali T, dimana Q-nya yaitu 100.000 dikali T-nya 1000, jadi 100 juta. Biaya variabel cost-nya 40 juta. Total variabel cost bisa didapatkan dengan rumus I dikali variabel cost, yaitu 100.000 dikali juta sama dengan 4 triliun. Yang ditanyakan adalah dolnya. Untuk rumus dol kita bisa dapatkan S sama dikurang total variabel cost dibagi S-nya dikurang S dikurang total variabel cost dikurang biaya tetap. Untuk S-nya 100 juta dikurang total variabel cost 4 triliun dibagi S-nya 100 juta dikurang total variabel cost 4 triliun dikurang biaya tetap 24 juta. Hasilnya yaitu min 3 triliun 999 miliar 900 juta rupiah dibagi min 3 triliun 999 juta miliar 924 juta rupiah, hasilnya yaitu 0,99 atau sama dengan 99%. Untuk D-nya, rasio margin kontribusi adalah untuk mencari
Untuk mencari laba tambahan, kita dapat mencarinya dengan rasio margin kontribusi, di mana sebelumnya rasio margin kontribusi yang kita dapatkan adalah 0,6. Dengan tambahan sebesar $250.000, laba tambahan akan menjadi 0,6 dikali $250, hasilnya $150. Untuk yang E-nya, diketahui variabel cost 40 juta sama dengan 40.000 unit. Pendapatan penjualannya 20% dikali juta sama dengan 20 juta. Untuk mencarinya yaitu unit sama dengan biaya tetap ditambah dolar per harga dikurang cost per unit. Untuk biaya tetapnya yaitu 24 juta ditambah 20 juta per 60.000 sama dengan 733,33 unit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Bukon. Soal nomor 4, dalam suatu perekonomian diperoleh data sebagai berikut. Fungsi konsumsi 82 plus 0,8Y. Investasi kemudian 20 plus 0,1Y. Pengeluaran pemerintah kemudian 28. Impor 5, ekspor 10 plus 0,1Y. Berdasarkan data di atas tentukan nilai A. Pendapatan nasional keseluruhan, B. Konsumsi, C. Investasi, D. Ekspor. Diketahui fungsi konsumsi C 82 plus 0,8. Investasi I plus 0,1Y. Pemerintah G sama dengan 28. Impor I sama dengan 5. X sama dengan 10 plus 0,1Y. Ditanyakan A. Apakah Y-nya? Y sama dengan C1 plus G plus X min M. Y sama dengan 8 plus 0,8Y plus 20 plus 0,Y plus 28 plus 10 plus 0,1Y min 5. Y sama dengan 82 plus 0,8Y plus 20 plus 0,1Y plus 28 plus 10 plus 0,1Y min 5. Y sama dengan 135 plus Y. Yang B, berapakah C-nya? C sama dengan 82 plus 0,8Y. C 82 plus 0,8 dikali 135 plus Y sama dengan 82 plus 108 plus 0,8Y. C sama dengan 190 plus 0,8Y. Lalu untuk I, untuk C, E sama dengan 20 plus 0,1Y. I sama dengan 20 plus 0,1 kali 135 plus Y. I sama dengan 20 plus 135 plus 0,1Y. I sama dengan 33,5 plus 0,1Y. Oke, berapakah X-nya? X sama dengan 10 plus 0,1Y. X sama dengan 10 plus 0,1 kali 135 plus Y. X sama dengan 10 plus 13,5 plus 0,1Y. X sama dengan 23,5 plus 0,1Y. Untuk soal nomor 5, fungsi permintaan D40 D4P sama dengan 40 min 2Q dan fungsi penawaran S P sama dengan I min 5 bila kepada produsen tarif tersebut pemerintah memberikan subsidi dengan tarif subsidi sebesar Rp1 per unit barang. Tentukan A. Keseimbangan sebelum dan setelah subsidi,
B. Tarif dan total subsidi yang diterima konsumen. C. Dan total subsidi yang diterima produsen. D. Total subsidi yang ditanggung pemerintah. E. Gambar grafik perubahan akibat subsidi tersebut. Diketahui PD sama dengan 40 min 2Q dan PS sama dengan Q min 5. Tarif subsidi sama dengan Rp1. Ditanyakan keseluruhan subsidi dan skala subsidi. Pertama kita cari keseluruhan sebelum subsidi terlebih dahulu, di mana PD sama dengan PS. PD sama dengan PS I min 5. Pindah ruas 40 plus 5 sama dengan I plus 2Q. 45 sama dengan 3Q. IE sama dengan 45 per 3 sama dengan 15. PE sama dengan 40 min 2Q. 40 min 2 Q-nya ini dapat dari QE 15, 40 min 2 kali 15, 40 min 30. Jadi PE sama dengan 10. Untuk PS aksen sama dengan PS min TR sama dengan I min 5 min 1. Jadi I sama dengan PS aksen sama dengan I min 6. Kemudian kesimbangan setelah subsidi. PD sama dengan PS aksen. PD sama dengan 40 min 2Q sama dengan PS aksen I min 6. Pindah ruas 40 plus 6 sama dengan I plus 2Q. 46 sama dengan 3Q. I aksen sama dengan 46 bagi 3 sama dengan 15,33. P sama dengan I per 6 sama dengan 15,33 min 6. Ini PS aksen ya. Kemudian untuk P aksennya sama dengan 33. Kemudian subsidi yang diterima konsumen. Subsidi diterima konsumen sama dengan PE di PE aksen sama dengan 10. PE-nya tadi 10, kemudian PE aksen 9,33 sama dengan 0,67. Kemudian subsidi diterima produsen. SP sama dengan S min SK. Subsidi dikurangi subsidi yang diterima konsumen. Subsidi produsen sama dengan 1 dikurangi 0,67 sama dengan 0,33. Kemudian T, berapa T-nya? Total IE aksen sama dikali total subsidi. Di aksen 15,33 dikali 1 sama dengan 15,33. Total subsidi yang diterima konsumen. T sama dengan IE aksen kali subsidi yang diterima konsumen. 15,33 dikali 0,67 sama dengan 10,28 berdasarkan. Lalu untuk TP ini total yang diterima produsen untuk IE aksen dikali subsidi yang diterima SP itu ya. Kemudian total subsidi 14,33 dikali 0,33 sama dengan 5,59. Kemudian ini untuk grafiknya. Oke, terima kasih untuk Pak Muhammad Rukon Setiawan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Meskipun hanya beberapa orang yang bisa berkontribusi dalam pembuatan video ini, tapi inilah video yang kami hasilkan dan usaha kami yang maksimal. Ya, buat teman-teman semua, teman-teman, Mbak Mega, Pak Ukon, kita kasih A+ buat presentasi kita. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Mega sama
Mas Ukon terkait dengan video presentasi ini. Ada ya? Oke, thank you. Terima kasih buat semuanya, Bu Muhani, Bu Rati, Bu Siti, atas pemaparan dan materi yang diajarkan kepada kami terkait dengan matematika ekonomi bisnis selama 1 semester ini. Oke, terima kasih. Demikian presentasi yang kami berikan, meskipun tidak lengkap, tapi inilah usaha kami untuk membuat video presentasi di tugas akhir dengan cukup maksimal. Ya, terima kasih buat Ibu Megawati Putri Abdullah dan Pak Muhammad Ukon Setiawan. Sampai jumpa kembali buat rekan-rekan semua, dan salam sehat untuk Bu Muhani, Bu Rati, dan Bu Siti. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi berikutnya di semester 2. Foto deh. 1, 2, 3.